Carlo Ancelotti. Kalau kita dengar nama ini, yang ada di kepala pasti kesuksesan, trofi, dan kehormatan di dunia sepak bola. Tapi gimana jadinya kalau salah satu manajer paling dihormati di dunia ini dihadapkan pada pilihan yang, wah, mustahil. Di satu sisi ada sebuah warisan, kesempatan buat memimpin tim nasional paling legendaris dalam sejarah. Dan di sisi lain, ada tawaran uang yang bisa mengubah hidup selamanya. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh dan membingungkan. Akhir April, semua berita utama teriak-teriak bilang Ancelotti nolak Brasil. Tapi loh, kok bisa? Cuma 2 minggu kemudian, pengumuman resminya bilang sebaliknya. Dua berita yang benar-benar bertolak belakang ini jelas bikin geger dunia sepak bola, bikin semua orang bertanya-tanya. Inilah pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya kita bisa berubah dari penolakan yang kelihatannya tegas banget jadi penunjukan resmi dalam waktu sesingkat itu? Oke, mari kita coba bedah misteri ini sama-sama. Untuk ngerti apa yang sebenarnya terjadi, kita harus lihat ceritanya dari dua sisi. Kita mulai dari narasi yang pertama kali muncul ke permukaan. Jadi, menurut laporan awal dari CNN Indonesia, kesepakatan sama Brazil itu batal. Kenapa? Katanya sih ada masalah waktu. Brazil maunya dia mulai Juni, tapi Madrid mau nahan dia sampai Agustus. Terus ada juga masalah kompensasi, di mana Real Madrid kabarnya ogah bayar sisa kontraknya. Tapi, di balik semua negosiasi ini, ada faktor lain yang jauh lebih besar dan menarik perhatian semua orang. Dan disinilah ceritanya jadi seru banget. Waktu satu pintu ke Brazil kelihatannya tertutup, ada pintu lain yang terbuka lebar. Pintu yang isinya emas semua. Yah, Anda nggak salah lihat. 50 juta dolar per musim. Angka segini bukan cuma sekedar kenaikan gaji biasa. Ini tawaran yang benar-benar bisa mengubah peta permainan. Tawaran yang bakal bikin pelatih manapun di planet ini berhenti dan mikir 2 kali. Duit segini, ya bisa jadi alasan buat keputusan apapun kan? Tapi apa iya ini cuma soal duit? Buat banyak orang mungkin jawabannya iya. Tapi kalau kita bicara soal Carlo Ancelotti, ceritanya nggak sesederhana itu. Kita perlu lihat lebih dalam lagi, kita perlu ngerti filosofinya. Nah, disinilah kita bisa nemuin kunci buat memahami cara dia mengambil keputusan. Ini bukan soal teriak-teriak dari pinggir lapangan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ancelotti sendiri ngejelasin filosofinya di bukunya Quiet Leadership. Ini bukan cuma judul yang keren loh, ini beneran cetak biru tentang cara dia mengelola tim, menangani ego para bintang, dan ya, membangun kesuksesan. Coba deh resapi kutipan ini. Keren banget kan? Ini bener-bener merangkum segalanya. Buat Ancelotti, kepemimpinan itu bukan soal jadi bos yang suaranya paling kencang, tapi soal menjadi orang yang paling dihormati di dalam ruangan itu. Jadi, intinya begini, metode dia itu dasarnya ketenangan, kepercayaan, dan hubungan. Dia nggak berusaha jadi diktator. Dia justru membangun sebuah keluarga. Makanya pemain-pemain sekelas Cristiano Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic hormat banget sama dia. Dia menjaga api cinta para pemainnya pada sepak bola tetap menyala. Tapi, jangan salah ya, sikap tenangnya ini bukan berarti dia lembek soal taktik. Justru, di balik gaya kepemimpinannya yang kalem, ada otak strategis yang jenius banget. Dan ini nih, contoh sempurnanya. Formasi pohon Natal di AC Milan itu sebuah mahakarya. Itu bukan cuma sekedar formasi, tapi sebuah sistem yang dirancang buat memaksimalkan bakat para pemain bintangnya sambil tetap pegang kendali permainan. Ini membuktikan kalau dia bukan cuma manajer yang jago ngurus pemain, tapi juga seorang inovator taktik. Oke, sekarang kita udah lebih paham siapa itu Ancelotti. Pemimpin yang tenang, sekaligus ahli taktik yang cerdas. Sekarang, ayo kita kembali ke misteri awal kita dan lihat gimana akhirnya drama ini selesai. Nah, lini masa ini meluruskan semua kebingungan itu. Tanggal 30 April, kita dapat laporan penolakan. Terus, cuma 12 hari kemudian, tanggal 12 Mei, CBF, Federasi Sepak Bola Brazil, bikin kaget semua orang dengan pengumuman resmi. Akhirnya, akhir Mei, semuanya beres. Tanggal mulainya pun sudah pasti. Semua spekulasi selesai. Dan inilah poin-poin penting dari pengumuman itu. Ini bukan cuma pekerjaan biasa, ini adalah penunjukan yang bersejarah. Ancelotti jadi pelatih asing pertama dalam 6 dekade dengan satu tujuan yang sangat jelas, Piala Dunia. Kesepakatan dengan Real Madrid akhirnya tercapai, dan rumor dari Saudi itu, ya lenyap begitu saja. Pernyataan dari Presiden CBF ini nunjukin betapa besarnya arti kesepakatan ini buat Brazil. Mereka nggak merasa cuma merekrut seorang pelatih. Di mata mereka, mereka baru saja merekrut yang terbaik sepanjang masa untuk memimpin tim paling ikonik di dunia. Dan pada akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan pertanyaan ini. Enigma Ancelotti mungkin sudah terpecahkan, tapi tantangan terbesarnya justru baru dimulai.
Apakah filosofi kepemimpinannya yang tenang dan penuh rasa hormat ini bakal jadi formula yang pas untuk mengembalikan kejayaan bagi Brazil di panggung terbesar dunia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.